Pindah jurusan adalah masalah klasik yang sudah ada sejak lama dan pasti akan selalu ada di lingkungan hidup mahasiswa. Ada yang merasa tertekan karena jurusan yang diambil tidak sesuai keinginan, harapan, passion, atau dengan alasan hanya untuk menyenangkan orang tua. Akibatnya tidak sedikit yang merasa salah arah, tujuan, jalan yang terlalu berliku, hingga depresi dan gagal menyelesaikan studi. Namun, ada juga yang hanya untuk mengejar gengsi. Akan tetapi sebelum memutuskan, coba pikirkan baik-baik keputusan itu lagi. Renungkan dan tanya diri sendiri, apakah siap dengan segala konsekuensi? Tonton juga obrolan berikut untuk dapat insight lain tentang masalah pindah jurusan bersama Prince Meyer Labim yang lulus ilmu hukum tahun 2020 tetapi memilih bertahan di sastra Cina yang ia masuki setahun sebelumnya. Kita bahasannya adalah tentang pindah jurusan. Karena itu adalah satu isu yang selalu ada tiap tahun kan, dari jurusan apapun. Gak cuman anak Cina ke hukum yang pindah. Dari semua jurusan juga, bahkan dari anak hukum ada yang mau keluar Ada yang mau keluar nggak kuat, kan? Iya, makanya kan banyak mahasiswa atau anak-anak SMA yang kayak cuma ngelihat passing grade ya, nggak ngelihat di balik itu gimana sih dinamikanya gitu. Mereka cuma lihat passing grade tinggi berarti bagus. Gengsinya lebih dapat gitu kan. Nah, makanya sekarang ada Meyer Prince Meyer Labib. Prince Meyer Labim Ya, dari nama nggak penting lah bang. Iya biar orang tahu dong. Biar orang tahu. Dari jurusan Sastra Cina 2019. 2019. Lewat jalur apa? Simak UI paralel. Oh, paralel. Nggak nyoba lagi reguler. Itu dia bang, Nah, yang coba mau gimana? diceritain. Tahun ini nyoba lagi reguler di SBM. Aku ngambil ilmu komputer, belum lulus. Lalu? Dan simak UI ujian lagi, itu pilihan pertamanya hukum reguler. Dapatnya di hukum Di paralel. Oh. Iya, jadi kayak hukum Bentar, hukum reguler paralel di pilihan keberapa? di kedua. Lalu sastra Cina yang reguler di pilihan? Oh enggak, kalau mau masuk sastra Cina lagi enggak, karena struggle bang. Kayak aku tuh udah kayak, aduh sastra Cina lagi. Oh enggak, tapi gini loh, lu kalau misalkan tes lu langsung sastra Cina, lu pindah aja gitu. Iya bisa, tinggal transfer SKS ya. kan. Cuman bang, kalau misalkan itu kayak kalau pindah sekalian gitu loh bang. Kayak udah, Iya. kayak Iya paham. jangan pilih itu lagi soalnya sayang. Ya tapi kan udah dapat di hukum paralel, kenapa enggak sekali? Nah sebenarnya kan kemarin tuh bang, aku tuh kayak daftar simak SBM-nya tuh diem-diem dari orang tua. Orang tuh nggak tahu gitu ya. Keluarga juga? Enggak ada yang Siapa tahu. yang tahu? Pacar doang. Olah. Ngomong-ngomong, Aldo kenal dari mana? Satu kelas di MPKT itu kan setahun tuh ya, 2 semester. Ya, jadi kayak ya lumayan. Ya, jadi kenal dia ya rekomen lu gitu kan. Komen. Gua ada nih temen pindah jurusan dari Cina ke hukum. Tapi kok dia tahu? Aku tuh waktu awal lulus tuh cuma cerita ke beberapa teman deket kan. Namun ini teman-teman deket ini nih pada rese, pada masukin story gitu kayak congrats gitu. Padahal kan masih hati masih berat gitu, kayak anjing apaan sih, kayak kan belum tentu diambil. Makanya waktu awal masuk kayak banyak yang lumayan kaget lah kok lu masih di sini deh. Oh iya. Jadi kayak iya nggak gua ambil, ada kendala pribadi. Ketika lulus itu lu ngomong nggak? Ya Kan ngomong. Nah terus apa katanya? Terus katanya ibu saya tuh bilang kayak nggak bisa sih kalau misalkan segini, kalau misalkan cuma 5 juta kayak boleh, kata masuk aja ambil terserah Meyer. Cuma kan ini kan lumayan sulit ya jadi keputusannya untuk ini. Hukum berapa sih? Hukum tuh kalau nggak salah tuh 15 ya 15 apa 13 gitu. Tapi kan itu pembangunan bukan? Semesterannya nanti Oh berapa? ada semesterannya juga 15 sama, jadi pembangunan 15. Semesteran 15. Kalau Cina kayak apa nih semesteran? Iya, Semesterannya cuma 10 sih. Kalau Pembangunannya 10 kalau nggak salah deh, apa 15 gitu bang, lupa deh. Kan nggak beda jauh kan sebenarnya. Tapi menurut gua Mer, kalau lu mau ya, ini informasi buat lu aja. UI itu negotiable juga tau sebenarnya. Dalam artian siapa tahu lu hubungi UI, lu bilang lu udah bayar di tahun sebelumnya, boleh nggak saya cuma bayar semesterannya gitu kan? Menurut gue bisa aja mungkin. Kan mungkin. Sekarang aja kita tidak dapat diskon. UI. Kenapa gue bilang gitu? Karena teman gue ada yang lolos. Ya walaupun pas sarjana ya. Oh pas sarjana. Lagi-lagi pas sarjana gitu. Cuman satu hal, pertama pas sarjana itu kan nggak boleh nyicil katanya. Oh ya.
itu di awal dikasih start memang nggak ada cicilan gitu, tapi dihubungin bisa nyicil, masih bisa nyicil. Gue juga nyicil gitu kan, karena berat banget. Sama. Bayar sendiri bang? Iya. Iya. Oh. Ya gimana dong. Nah yang kedua, ada teman gue keterima, dia ngasal tuh dan udah bayar langsung, pokoknya kurang perhitungan lah. Akhirnya dia minta untuk diundur tahunnya. Jadi udah bayar nih, daripada kalau dia nggak ngajuin misalkan untuk diundur, itu hangus duitnya gitu. Nah, akhirnya diminta undur, jadi dia masuk tahun depan tanpa bayar lagi nanti. Gitu. Kalau masalah negotiable yang tidak apa ya? Nggak masalah mengkaitkan gitu ya. mengurangi uang sih kayaknya bisa sih bang. Kayak beberapa kan kemarin aku juga telat ngajuin cicilan tapi masih bisa. Namun kalau minta diskon itu kayaknya cukup sulit bang. Iya, tapi nggak salah buat dicoba sih menurut gua. Yakin tahu. Udah banyak kok bang yang nyoba kayak COVID nggak ada duit minta diskon dan nggak bisa, nggak gitu ada perubahan sih. Bang. Oke lah, nanti deh kita cek lagi siapa tahu bisa gitu kan, kita tes. Gua penasaran soalnya, siapa tahu bisa gitu. Kita nggak tahu kalau dipublikasi. Bisa banyak dong yang nanti yang minta gitu loh. Nah gitu. Nah berikutnya, gue kira tadinya lu emang sengaja nggak milih gitu loh, nggak ngambil karena suatu hal kayak emang lu udah nyaman di sastra Cina. Oh ada juga sih kayak itu, kayak bukan masalah nyaman atau enggak, tapi akhirnya ujungnya aku ngerasa sebenarnya kalau misalnya orang tua masih bisa dipaksa dikit, didorong dikit mungkin masih bisa ya, kayak bisa diyakinin. Cuman pada akhirnya waktu udah diterima tuh bikin merenung lagi loh bang, kayak tapi ini passion bukan deh. Ntar kalau gue makin struggle di sini gimana? Gitu loh. Jadi kayak udah ngorbanin yang sebelumnya. Kalau buat sesuatu yang nggak lebih baik buat kita, buat apa gitu loh bang. Jadi ada poin itu juga di situ tuh, masih ragu atas diri sendiri. Sebenarnya aku tuh juga ngambil hukum karena kayak ngambil alternatif aja bang. Kayak yang mau kuliah lebih gampang. Terus kayak mikirnya lebih bergengsi gitu kan, bukan karena aku beneran hukum bang. Kalau aku sih personally jujur kayak agak males ngapalin undang-undang, ngapalin segala macam. Cuma ya ambil aja hukum karena kayaknya lebih less struggle dari yang sekarang. Pakannya SBM, kayak aku nggak ngambil hukum, ngambilnya yang bener-bener menurut aku passion tuh bang, kayak ilmu komputer, udah itu aja. Jadi pas SBM kemarin tuh nyoba lagi kan? Iya. Nyoba ilmu komputer. Sama apa? Sama teknik komputer. Oh, tapi nggak dapet. Nggak dapet dua-duanya. Berapa skor UTBK-nya? 603-an. Oh, berarti 603 belum lolos ya? Belum. Mungkin emang Saintek lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Iya. Ya tapi seenggaknya kita tahu kalau 603 ya lu nggak lolos. Ya nggak lolos udah. Ya, sastra Cina. Pilihan keberapa dulu? Pilihan pertama. Sih, langsung sikat. Tapi kok pengen nyoba lagi gitu? Kalau pilihan pertama kan berarti pertimbangan lu cukup banyak dong. Oh, banyak. Karena saat itu aku tuh masuk sastra Cinanya tuh kurang research bang. Gimana? Jadi kayak waktu masuk kayak wah mikirnya udah ini duluan nih, wah jurusan kuliah sastra. Awalnya kan masuk karena ngerasa kalau bahasa tuh bidang aku tuh ya bang, kayak udah belajar bahasa beberapa bahasa tahun belakangan terakhir. Nah terus mikirnya mau ngambil sastra, nggak tahu mau ngambil apa awalnya, mikirnya mau Rusia. Terus mama bilang Cina aja, Cina lagi dipakai banget. Oke. Jadi kayak oh ya bener juga sih, terus kayak asik juga Cina bahasanya. Akhirnya daftar sastra Cina, tapi nggak tahu tuh sistem kuliahnya gimana, nggak tahu survive di situ gampang apa enggak. Pokoknya nggak tahu banyak hal deh yang baru tahu, yang kita baru taunya pas udah masuk gitu. Udah masuk. Iya. Nah akhirnya di sastra Cina tuh ngerasa kalau wah struggle banget di sini, kayak bisa lancar tapi kok kayak ada yang ganjel gitu loh. Cuman maksud gue untuk ngeringanin biaya gitu loh. Kalau lu kemudian pilih Cina reguler, kan lu tinggal transfer SKS, biayanya lebih rendah. Kan ngebantu orang tua juga. Kepikiran gak kayak gitu? Oh iya, terus tapi udah pernah nanya PA saat itu, pembimbing akademik ya. Terus katanya kalau misalkan itu bisa, tapi nggak dijamin untuk bisa. Jadi kayak ada beberapa matkul mungkin yang nggak ngebolehin buat ditransfer SKS. Sama itu udah dijamin nggak bisa untuk lulus cum laude karena udah ngalamin yang namanya transfer SKS yang banyak gitu semuanya kan. Emang lu pengen cum laude? Kalau bisa bang, bisa. Sekarang masih cum laude? Alhamdulillah. Semester 3 kan? Semester 3. Cuman kayak semester ini agak struggle, berat. Dari awal juga udah berat banget.
temen gue ada kok dari Atrop pindah ke ADM bisa transfer SKS, cuman emang beberapa yang sama yang pelajarannya sama gitu. kan kayak MPKT Ya, gitu-gitu. tapi kan kalau Cina bisa dibilang hampir semua nggak sih sama, kan nggak ada beda antara paralel. Oh ini bang, di Cina itu kurikulum baru tahun ini. Jadi nggak semuanya bisa ditransfer SKS. Oh dianggapnya iya beda dianggapnya gitu ya. beda. Jadi udah nggak sama lagi SKS kurikulum ini sama kurikulum yang tahun tahun lalu sama tahun sekarang tuh udah beda. Kalau itu oke lah. Iya. Oke, pertanyaan gue terakhir mungkin ya. Terus gimana sih pendapat lu tentang orang-orang yang pindah jurusan gitu? Apa yang harus diperhatiin? Terus gimana dampaknya dan tanggapan lu deh? Nih kalau misalkan pindah jurusan tuh sebenarnya lu harus kayak harus perhatiin banget kayak karena ini jatuhnya gambling kan. Lu mau ngebuang jurusan yang lama setahun kuliah lu yang lama buat jurusan yang baru. Kalau misalkan lu nggak tahu apa-apa tentang jurusan yang baru, kayak lu masih malah bisa terpuruk lebih dalam lagi. Kayak cuma nyari gengsi doang, itu buat apa? Kayak lu mau dilihat orang kayak, wah jurusan gue lebih keren. Ya udah terus. Kalau misalkan lu nggak bisa survive, lu deo juga buat apa? Jadi menurut aku kayak cari dulu apa soal jurusan tuh harus benar-benar dipertimbangin macam-macam dengan matang banget. Jadi nggak cuma kayak dan kalau misalkan yang belum dapat juga nih ya kayak yang belum dapat jurusan jangan maksain gitu loh, kayak jangan pindah jurusan. Kan ada tuh orang kayak beberapa ada yang aku kenal mau pindah jurusan tapi udah nyerah duluan bang. Maksudnya kayak, nyerahnya gimana? Nih kayak udah di apa jurusan yang sebelumnya di UI misalkan udah jalan 1,5 semester tiba-tiba dia ketemu struggle 1 dan dia nyerah berhenti, akhirnya jurusan nggak dapet, pas udah SBM dia nggak dapet juga gitu ya, SBM-nya akhirnya dia hilang semuanya, dua-duanya lepas iya. gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar dipertimbangin dengan matang-matang sih. Kalau pindah jurusan itu bukan hal yang sepele karena ngelepas apa yang udah lu jalanin setahun itu kan di situ ada pengalaman lu, teman-teman lu, ada uang juga kan di situ. Iya. Jadi kayak harus dipikirin banget. Oke Mer, pendapat lu itu adalah sebagai penutup yang bagus menurut gua sebenarnya. Ya kalau gua simpulin lagi kemudian biar lebih paham gitu ya. Pertama lu emang tertarik sastra Cina karena emang menurut orang tua lu juga kebutuhannya lagi tinggi gitu kan. Lu pilih tapi setelah lu jalani ternyata agak terasa berat. Bergerigi. Sebenarnya selalu ada sih. Selalu ada. Apapun jurusannya gitu loh. Lalu lu udah nyoba juga hukum, udah lulus paralel gitu, tapi nggak diambil. Selain karena emang dari orang tua, tapi lu juga punya dilema tersendiri juga di situ gitu kan tadi tentang apakah gua lebih bisa di sini atau jangan-jangan lebih berat lagi gitu. Nah kalau menurut aku tuh cuma berdasarkan sama teman-teman yang anak hukum loh kayak hukum berat gak sih? Katanya kagak gampang. Lu lihat aja kakak tingkat gue pada lulus 3 tahun, 3,5 tahun. Kata oh iya. Jadi kayak dijadiin patokan gitu loh. Kayak oh di sini gampang. Padahal belum tentu buat kita gampang. Dari gue itu aja, Mir. Makasih banyak udah ngeluangin waktu. Makasih banget, Bang.